السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي فضل بني آدم بالعلم والعمل على جميع العالم، والصلاة والسلام على أشرف الأعراب والعجم، سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي يسر ولا تعسر، يا ربي تمم بخير. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم بك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أما بعد. Kita memuji Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dengan izin Allah, kita bisa duduk di majlis dan di tempat yang mulia ini. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan selama duduk di majlis ini Allah ampuni dosa kita, Allah terima amal ibadah kita, Allah jauhkan kita dari bala dan wabak. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam ke Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita kitab Muwatta Imam Malik. Hadis daripada Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Hadis tentang masalah salat rahasia yang ada pada salat Isya dan salat subuh. Hadis yang terakhir kemarin, di antara salat yang berat bagi si munafik untuk melaksanakannya adalah salat Isya dan subuh. Berat bagi munafik dalam arti kata, di antara tanda-tanda ada sifat kemunafikan dalam dada kita, di antara tanda adanya munafik, sifat-sifat dan tanda-tanda munafik itu di diri kita adalah ketika kita berat untuk melaksanakan solat subuh dan berat untuk melaksanakan solat Isya. Jadi tanpa menunjuk orang, kita sudah tahu sebenarnya kita ini termasuk munafik atau tidak. Jadi tak perlu kita menunjuk orang, tak perlu pula kita mengatakan engkau munafik, hai fulan engkau munafik, tak perlu. Jadi kita sudah terasa sebenarnya. Ketika malas saja kita dengan salat subuh, malas saja kita dengan salat Isya, kita berarti tanda ada di dalam batin kita min alamatin nifaq, tanda daripada tandanya si munafik. Nah, begitu dia. Maka hati-hati betul. Kita mengklaim orang munafik, jangan-jangan munafik itu ada di diri kita. Nah, itulah yang diistilahkan dengan telunjuk lurih kelingkiang bakai. Telunjuk lurih kelingkiang bakai. Orang buat tunjuk munafik. Yang kelingking ni lupa gitu. Kelingking ni ke kita. Rupanya kita yang munafik itu. Wa'iyadzubillah. Nah, hadis berikutnya. Qala Bismillahirrahmanirrahim. Haddathana Malik an Ibni Shihab an Abi Bakrin Ibni Sulaiman Ibni Abi Hathamah. Qala anna Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu Ibni Abi Hathamah fi salati subhi. Wa inna Umar ibn al-Khattab ghada ila suq wa maskana Sulaiman baina as-suq wal masjid an-nabawi. Famaru ala shifa Sulaiman faqala laha lam ara Sulaiman fi salati subhi. Faqalat innahu bat yusalli faghalabathu 'ainah. Faqala Umar لأن أشهد الصلاة الصبح في الجماعة أحب إلي من أن أقوم ليلة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم.
Nah, ini tentang ada orang dahulunya luput dia salat subuh berjamaah disebabkan karena qiyamul lail terlampau lama. Nah, bagaimana hukumnya? Qiyamul lail terlampau lama, tahajud terlampau lama sehingga luput, ya, tertinggal salat subuh berjamaah. Nah, bagaimana hukumnya? Ya, sama kita kadang ada yang pas qiyamul lail Ramadan, kencang qiyamul lail, lama qiyamul lail. Rupanya pas jago orang dah selesai solat subuh berjamaah. Ya, kalau selesai solat subuh berjamaah untung, kadang bangunnya orang dah subuh pun dah selesai. Bangun dah di waktu jam 7, kadang jam 8. Ya, dah masuk waktu duha. Jadi langsunglah di situ niat kawan tu subhan, subuh dan duha. Itulah solat duha berkunut tu, solat subuh yang diqadha. Di waktu duha, solatnya solat subuh ya pakai kunut, tapi waktunya sudah waktu duha. Nah, itu dia. Jadi ada teka-teki solat apa yang solat duha tapi kunut. Ha, gitu dia. Solat duha tapi kunut. Jadi kalau orang tak faham, mana ada kata dia. Kalau orang mengaji ada apa? Solat mengqadha subuh di waktu duha dan pakai kunut. Ini. Salatnya salat. Cuman disebut duha, ya sudah di waktu duha. Salatnya sudah di waktu duha. Boleh sekalian dua niat? Tak boleh lah. Karena niat cukup dengan niat qadha saja begitu dia. Qala haddatsana telah menceritakan kepada kami Imam Malik daripada Ibni Syihab. Daripada Abi Bakr Ibni Sulaiman Ibni Abi Hathamah. Ada yang mengatakan Sulaiman ini sahabah, tapi lebih banyak qaul mengatakan beliau bukanlah sahabat, tapi Imam Ibn Hibban mengatakan beliau adalah sahabah. Apa katanya? Bahwa Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ketika Sulaiman tadi tidak melaksanakan solat subuh, faqada ni luput, maksudnya tidak nampak untuk melaksanakan solat subuh. Fa inna Umar bin Al-Khattab qada ila suq. Umar ibn Al-Khattab berangkat menuju suq, ya, pasar gitu. Tapi wamaskan Sulaiman baina suwal masjid. Rumahnya si Sulaiman ini antara pasar dengan masjid. Nah, jadi pasar dengan masjid antara itu dekat. Masjid maksudnya Masjid Nabawi di Madinah. Umar tak nampak Sulaiman ini salat subuh berjamaah. Tiba-tiba lewatlah ibunya si Sulaiman ini, namanya Syifa. Bikasr shin, Syifa. Nama orang Syifa. Ini nama ibunya Sulaiman. Faqala laha, kata Umar ibn Al-Khattab, lam ara Sulaimana fi salati subhi. Aku tidak melihat si Sulaiman tadi salat subuh. Maksudnya tak nampak salat subuh di masjid. Mana Sulaiman? Faqalat, kata ibu Sulaiman, innahu bata yusalli faghalabahu ainai. Dia malam tadi kuat, malam tadi lama qiyamul lailnya, sehingga mengalahkan matanya oleh kantuk. Maksudnya karena qiyamul lail malam kuat, subuhnya ngantuk dia. Faghalabat ainah, faghalabat ainah ni berat mata ya, disebabkan karena mengantuk sehingga tersolat subuh. Faqala Umar, kata Umar, la an ashhadu salat as-subhi fi jama'a ahabbu ilayya min an aqumul lail. Bahawa sesungguhnya aku bersaksi, kata Umar, salat subuh secara berjamaah itu lebih aku cintai, lebih mulia daripada mendirikan salat di malam hari. Ini terjemahan hadis. Kita syarahkan hadis ini. Pertama, ini hadis sebagai dalil bahawa pentingnya salat subuh berjamaah, sehingga lebih mulia kadarnya dibandingkan dengan salat-salat sunat yang lain. Nawafil. Salat sunat yang paling mulia adalah salat sunat
mutlak. Salat sunat rawatib. Setelah rawatib, itu salat sunat yang paling mulia adalah tahajud. Qiyamul lail. Ternyata dengan qiyamul lail itu dikalahkan oleh salat subuh berjamaah. Nah, susunan kemarin itu seperti apa? Salat sunat yang mulia. Salat rawatib, habis itu witir, kemudian setelah itu qabla subuh atau salat sunat fajar, kemudian baru tahajud. Nah, yang posisi itu keseluruhannya nawafil. Nawafil, seluruh yang sunnah-sunnah itu dikalahkan oleh pahala salat subuh berjamaah. Jadi kalau tinggal pun kita tahajud, tapi salat subuh kita masih berjamaah, alhamdulillah masih lebih mulia. Tertinggal pun kita dengan fajarnya, tertinggal pun kita dengan witirnya, tapi salat subuh masih dalam keadaan berjamaah, lebih untung juga kita. Nah, begitu dia. Nah, maka oleh karena itu, salat subuh berjamaah jangan sampai kita tinggalkan. Ya, karena Nabi kita SAW pun juga menjelaskan bahwa di antara sifatnya munafik. Kemudian yang kedua, bahwa hadis ini menjelaskan kepada kita, begitulah saking mulazamahnya sahabat untuk datang ke masjid salat subuh. Sehingga tahu oleh pemimpin, tahu oleh imam, tahu oleh sahabat yang lain bahwa kita salat subuh atau tidak. Nah, ini dia. Kalau seandainya Sulaiman ini jarang salat subuhnya ke masjid, pasti Umar ibn al-Khattab tak perlu bertanya kepada ibunya. Mengapa harus ditanya? Ya karena kadang nampak, kadang tidak, kadang nampak, kadang tidak. Tapi ini menunjukkan bahwa Sulaiman ini adalah orang yang sering salat subuh berjamaah ke masjid. Sehingga ketika Sulaiman tidak ada, Umar ibn al-Khattab langsung bertanya, mana dia? Mana dia Sulaiman? Kau tak nampak. Mana dia si fulan? Kau tak nampak. Nah, begitu. Ini juga sebagai dalil yang ketiga bahwa seorang jamaah dengan jamaah yang lainnya mesti harus berkenalan dengan mereka. Jadi awak dengan jamaah ni kadang kan cuek-cuek aja kadang. Mestinya harus kenal juga kita, Pak. Ya, harus tahu juga kita siapa fulan, di mana fulan tinggal, siapa fulan. Mungkin kita kerabat dengan dia jauh. Ya, mungkin kita ada hubungan dengan dia, orang tua kita dan lain sebagainya. Mesti harus kenalan. Ya, sehingga tahu kita mana si fulan kok tak nampak, mana si anu kok tak nampak. Ya, seperti Nabi SAW bertanya tentang si Jariyatus Sauda itu. Ya, perempuan yang berkulit hitam itu. Mana dia? Biasa dia menyapu di rumah, di masjid Nabi SAW. Jariyatus Sauda. Tiba-tiba tak nampak. Ditanya, mana dia Jariyatus Sauda ni, kata Rasulullah SAW. Nah, begitu. Sehingga para sahabat Nabi dahulu kala bahkan hafal dia di mana tempat temannya itu duduk. Biasanya Sayyidina Abdurrahman bin Auf itu sebelah kanan, arah daripada imam. Itu selalu di situ, Abdurrahman bin Auf. Sehingga kalau kosong tempat itu, berarti sahabat sudah tahu langsung, ni Sayyidina Abdurrahman bin Auf tidak ada ini. Ni Sayyidina Abdurrahman bin Auf sudah kelupaan. Nah, begitulah kira-kira. Tapi ada para sahabat Nabi SAW yang tak pernah sekalipun meninggalkan takbiratul ihram dengan imam. Nah, itu dia. Jadi, ini penting. Kita ini yang tidak ada di kita. Kadang kita cuek aja. Nak semayang pagi itu semayang lah. Nak tidak lah. Nak ngaruh tu kata kita kan. Semestinya ngaruh itu. Nah, apalagi kalau yang salat itu ya Khalifah Amirul Mukminin. Presiden. Oh, presiden aja tahu dia dengan rakyatnya. Khalifah itu kan presiden itu. Amirul Mukminin. Umar ibn al-Khattab. Tahu Umar ibn al-Khattab mana di antara jamaahnya yang tidak salat subuh bersamanya. Tahu. Sehingga ketika berjumpa di pasar, berjumpa di jalan dengan ibu ini, Sulaiman mana? Begitu ni. Nah, maka oleh karena itu, ini hubungan kedekatan antara jamaah dengan jamaah dan begitu juga jamaah dengan imamnya. Nah, ini salah satu juga penunjang hadis dalil kepada orang yang boleh dikatakan orang baik itu. Kan ada hadis Anas bin Malik. Ya, ketika jenazah itu lewat,
Ketika itu sahabat memuji jenazah itu. Memuji kebaikan-kebaikan jenazah itu. Kemudian kata Nabi, wajabat. Cuman kalimat Nabi wajabat. Kata Sayyidina Umar, ya Rasulullah, lima angkul tak wajabat. Kenapa engkau mengatakan wajabat ya Rasulullah? Jadi kata Nabi, jenazah yang lewat tadi, yang kalian puji-puji kebaikannya itu wajabat. Dia wajib masuk surga, kata Rasulullah SAW. Lewat pula jenazah berikutnya, Nabi dengan sahabat berdiri. Tapi sahabat menyebut keburukan jenazah itu. Jelek jenazah itu saja disebut oleh sahabat. Nabi katakan, wajabat juga. Sayyidina Umar protes, ya Rasulullah, jenazah tadi engkau katakan wajabat. Ini jenazah yang kedua engkau katakan wajabat. Kenapa ya Rasulullah? Kata Nabi, jenazah yang kedua ini wajib pula masuk neraka. Kenapa? Karena kalian sudah menceritakan dan menyaksikan keburukan jenazah itu. Nah, di ujung hadis apa kata Nabi? Wa antum syuhada'ullahi fil ard. Kalian adalah saksinya Allah di dunia. Nah, ini dia. Kita ni semua saksi Allah di dunia. Saksi di antara kita sesama kita. Jika ada yang meninggal di antara kita, kita menjadi saksi kepada Allah sepulan orang baik. Kenapa? Karena dia berada di tempat yang baik dan selalu datang ke tempat yang baik. Nah, itu kata Nabi SAW. Apa kata Rasulullah? Apabila engkau menyaksikan, apabila engkau melihat seseorang yang ya'tad, yang membiasakan diri ke masjid, maka saksikanlah bahwa dia adalah orang baik. Jadi kalau ada orang yang sudah terbiasa ke masjid, siang malam jumpa juga kita di masjid. Kalau tak subuh, mungkin maghrib nanti kita jumpa dia di masjid. Kalau tak maghrib, mungkin isya. Kalau tak, mungkin zuhur. Pokoknya dalam setiap hari kita jumpa dia di masjid. Maka saksikan kepada Allah bahwa dia adalah orang baik. Jadi kalau dia meninggal dunia, kita dapat info. Itu tujuannya. Itu tujuannya kita kenal. Itu tujuannya kita dekat. Ketika kita tahu dia meninggal dunia, fulan meninggal dunia buya, fulan meninggal dunia ustaz. Oh, langsung saja kita saksikan kepada Allah. Tanpa diminta oleh keluarganya. Tanpa diminta oleh anak menantunya. Saksikan kepada Allah. Aku yang menjadi saksi Allah bahwa dia adalah orang baik. Begitu kata Nabi kita di dalam hadis. Fashhad lahu bil iman. Maka itu tujuannya. Nah, itu dalilnya. Bolehkah kita menyaksikan? Kan di daerah kita kan begitu. Ketika jenazah mau diantar ke masjid untuk disalatkan, biasanya kan disaksikan. Adakah jenazah ini baik? Baik. Adakah jenazah ini baik? Baik. Kan begitu dia. Nah, apa tolak ukur jenazah itu baik? Nah, ini dia. Biasa dia datang ke masjid. Biasa dia datang ke masjid untuk salat berjamaah, layak dia untuk kita saksikan orang baik. Tapi kalau tidak, jangan. Karena jawabannya dah dikondisikan pula oleh protokol pembawa acara. Nanti kami tanya Bapak Ibu tentang jenazah ini, kami harapkan Bapak Ibu menjawab dengan baik. Lainnya pula ngatur. Adakah jenazah ini baik? Baik. Adakah jenazah ini baik? Itu kan sebenarnya tengok apa tolak ukurnya datang ke masjid. Ada enggak dia datang ke masjid? Pernah enggak dia datang ke masjid? Nah, nih. Maka oleh karena itu perlu ada ta'aruf. Ada perlu saling kenal mengenal. Nah, dari bab inilah jelas bagi kita di zaman sahabat Nabi, para sahabat Nabi setelah selesai salat bukanlah langsung pulang mengerjakan urusan mereka masing-masing. Tapi mereka ada saling bersalaman di antara mereka, saling berta'aruf di antara mereka. Ini dia. Itu yang sudah dipraktekkan oleh orang tua-tua kita dulu di negeri kita ini. Setelah selesai salam, zikir, habis itu doa. Selesai doa, salam. Nah, ini dibid'ahkan oleh Wahaboy. Maka heran juga kita lihat Wahaboy ini macam mana nih. Bid'ah, tak boleh. Sehingga mereka bukan salamnya saja bid'ah. Dengan doa dan zikirnya pun bid'ah. Kapan kita mengenal sesama kita? Kapan kita tahu, oh ini si fulan ni salat subuh dengan tidaknya? Kalau tidak dengan bersalaman ini. Kapan kita akan kenal setelah selesai salam, zikir masing-masing? Diam, senyap aja. Habis itu pulang mengeluci surang-surang aja lagi. Kapan kenalnya? Tak ada. Nah, maka ada setelah itu salaman, ada setelah itu ta'aruf. Nah, ini dia. Kalau tidak tahu Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Dari mana Umar ibn al-Khattab tahu bahwa si Sulaiman ini tidak salat subuh? Nah, ini juga dalil. Ya, disebutkan di dalam syarah bahwa
seorang imam ketika selesai salat, maka hendaklah dia menghadap kepada si makmum. Ini dalil. Kalau nak mana Umar tahu Sulaiman ni tak salat subuh berjamaah. Nah karena itu, makanya dalam mazhab kita Imam Syafi'i, dalam hadis Sahih Muslim begitu juga. Setelah selesai salam, Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Dalam mazhab kita Syafi'i, salam ke hadapan, warahmatullah baru digeser. Itu mazhab kita Syafi'i. Ini imam kadang mazhab Syafi'i, tapi di bab salam dipakai mazhab Hanafi. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Hanafi punya. Kalau Hambali, Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Itu Hambali. Gerak dalam salam. Dari sini salam pula kedua ke sini. Hambali. Syafi'i salam ke depan dulu. Assalamualaikum warahmatullah. Balik lagi. Assalamualaikum warahmatullah. Itu Syafi'i. Kadang imamnya mazhabnya Syafi'i. Tapi cara salamnya Hanafi. Mungkin belum mengaji itulah. Datang ke Anur ngaji insyaAllah faham. Nah itu dia. Jadi setelah itu dalam hadis, dalam Sahih Muslim ada disebutkan. Apa katanya? Nabi SAW la yansarifu, apa disebutkan dalam riwayat hadis, la yansarifu min musallakum musri'a bi ghairi zikrin wa du'a. Jangan dulu bergeser sebelum dengan adanya zikir. Tetap dulu dengan posisi tasyahud akhir, istighfarnya. Tetap dulu di posisi tasyahud akhir dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maghrib dan subuh 10 kali. Jangan bergeser dulu. Allahumma ajirna minan nar. Masih dalam posisi tasyahud akhir. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. 7 kali. Setelah itu barulah musallakum musri'a. Itulah baru setelah itu kita palingkan arah kita. Dalam satu riwayat hadis, kanan bagian kepada makmum, kirinya imam ke mihrab. Mereng. Dalam satu riwayat hadis dalam Sahih Muslim, Nabi SAW langsung yastadbarun al-qiblah, membelakangi kiblat dan menghadap kepada makmum. Dan itulah yang dilakukan oleh Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Tapi tetap setelah zikir, Allahumma ajirna minan nar. Bukan setelah salam. Ini ada orang setelah salam, Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Langsung di belakangi kiblat, langsung menghadap kepada makmum. Tidak, bukan seperti itu. Baca hadis memang ada seperti itu. Tapi tengok syarahan hadis. Tengok syarahan hadis dalam Sahih Muslim, Minhaj Syarah Sahih Muslim, Ibn al-Hujjat lil Imam Muslim. Juga dinukilkan syarahan hadis itu dalam Fathul Bari juga ada. Syarahan hadis itu dalam Manahijul Imdad, Syarah Irsyadul Ibad. Jelas itu bahwa Nabi SAW dengan beberapa riwayat, pertama kanan, bagian kanan makmum, bagian kiri mihrab, atau berhadapan, wajah Nabi ke hadapan makmum, punggung Nabi ke hadapan kiblat, tapi tetap setelah zikir, setelah beberapa wirid yang dibaca, barulah menghadap ke arah kiblat. Nah, begitu dia. Kalau tidak, dari mana Sayyidina Umar ibn al-Khattab tahu bahawa Sulaiman ini tak salat subuh? Dari mana? Pasti Sayyidina Umar tahu jamaahnya fulan tak ada, si fulan tak ada. Tahu Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah, kemudian berikutnya, ini juga dalil bolehnya ta'ammul. Ta'ammul bermuamalah antara seorang laki-laki dengan perempuan disebabkan karena ada sesuatu hajat. Nah, ini boleh nih. Kita laki-laki berbicara dengan perempuan boleh dengan kadar hajat. Selama tidak ada fitnah. Ini fitnah tak ada. Kenapa? Ini di depan orang banyak. Bukan bersembunyi-sembunyi. Berdua bertanya Sayyidina Umar dengan Syifa Ummu Sulaiman, ibunya Sulaiman. Tetapi di jalan. Di jalan ya di depan orang ramailah, bebas mata orang memandang. Nah, Sayyidina
Umar bin Al-Khattab yang mengajak berbicara pertama kali. Mana Sulaiman? Hai ibu, hai ubu, hai Syifa. Mana Sulaiman? Aku tak lihat dia tadi salat subuh. Biasa ada hajat. Hajat keperluan seorang laki-laki ingin menanyakan seorang pemimpin, ingin bertanyakan mana makmumnya yang biasa. Kemana dia? Sakitkah dia? Mana? Jadi kata ibu, dia tadi tahajud lama kali. Dia kuat kali tahajud malam tadi, ya Umar ibn al-Khattab, ya Khalifah. Sehingga matanya berat untuk bangun dan dia tertidur ketika salat subuh berjamaah. Nah maka itulah keluar kalimat Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Aku bersaksi bahawa salat subuh berjamaah itu lebih mulia daripada mendirikan qiyamul lail di malam hari. Nah begitu dia. Bahkan dikatakan min aksaril nawafil. Dari seluruh salat-salat sunnah itu seluruhnya tetap yang lebih mulia adalah salat subuh berjamaah. Jadi jangan ditinggalkan salat subuh berjamaah. Ya. Jangan sampai kita meninggalkan salat subuh berjamaah ini disebabkan karena lebih mulia daripada salat-salat sunat yang lain. Sunat kencang gitu dengan duhanya, dengan witirnya, dengan qiyamul lailnya, dengan apa seluruh sunah-sunah kita kerjakan. Tapi salat subuh rupanya kita tidak berjamaah. Hadis terakhir masuk bab nanti i'adatus salah mal imam, mengulang solat bersama imam. Boleh enggak? Kita dah solat tapi kita ulang balik, ada jemaah baru, kita ulang lagi, kita mengikut kepada jemaah baru tu. Boleh enggak? Itu nanti di pertemuan yang akan datang. Hadis terakhir, haddatsana Malik an Yahya ibni Sa'id an Muhammad ibni Ibrahim an Abdurrahman ibni Abi Imarah qala qala jaa Utsman bin Affan ila salatil isya fara'a ahlal masjid qalila. Ini Sayyidina Utsman pula lagi. Fattaja'a fil muakhkharil masjid yantadhiru an-nas ayaktharu fa'atahu ibnu Abi Amrah fajalasa ilaihi fasa'alahu man huwa fa akhbarahu faqala ma ma'aka minal Qur'an. Diceritakan daripada sahabat, daripada kata Imam Malik, Yahya bin Sa'id, Muhammad ibni Ibrahim, daripada Abdurrahman ibni Abi Imarah al-Ansari annahu qala, datang Sayyidina Utsman bin Affan ke masjid untuk salat Isya. Nah, ini Sayyidina Utsman datang ke masjid salat Isya. Fara'a ahlal masjid qalila. Ditengok oleh Sayyidina Utsman sedikit sekali baru jemaah. Jemaah masih sedikit yang terkumpul. Jadi bagaimana? Fadja'a tidur, ya ja'a ini tidur miring begitulah. Ja'a ini tidur bukan telentang, bukan pula telungkup. Miring seperti ittijaknya jenazah di lahat begitu. Untuk tujuannya untuk apa? Agar ditakhirkan sedikit salat Isya untuk menunggu orang banyak. Ini dalil yang dipakai oleh mazhab Hanafi, Pak. Mazhab Hanafi itu sering salat di penghujung waktu. Coba datang ke daerah-daerah tan itu, Tajikistan, Pakistan, Afghanistan, Uzbekistan, termasuk Turki. Turki itu salat subuhnya di penghujung waktu. Habis salat subuh mungkin 15 menit syuruk masuk langsung. Salat Isya mereka begitu juga. Jadi mereka lebih mengutamakan ramai jemaah. Itu di daerah mereka dan orang faham. Nah, jemaah pun faham begitu. Sehingga memang ramai masjid baru salat Isya. Penuh masjid baru mereka salat subuh. Kalau begitu jangan tunggu-tunggu dulu lah nak kena datang. Dan tunggu juga dah terbit pun matahari nak kan ramai. Nah, ini di daerah mereka, di daerah orang yang mazhab Hanafi seperti ini. Ini dalilnya. Jadi Sayyidina Utsman tunggu, tidur Sayyidina Utsman nunggu jemaah banyak. Dah selesai fa'atahu Ibnu Imarah. Datang Ibnu Imarah kepada Abi Imarah kepada Sayyidina Utsman, duduk dia. Faqala lahu ma ma'aka minal Qur'an fa akhbarahu, adakah bersama engkau Quran? Maksudnya ada enggak
hafalanmu ada. Coba. Ya dibacakanlah beberapa riwayat Quran. Man syahidal isya. Kemudian setelah itu baru ramai. Nah, setelah itu barulah apa kata Sayyidina Uthman ibn Khattab, man syahidal isya faka'annama qama nisful lail. Siapa yang salat isya berjamaah maka dia sama dengan menghidupkan separuh malam. Dan siapa yang menghidupkan salat subuh berjamaah maka dia sama menghidupkan qiyamul lail. Semalam suntuk tu dia salat. Siapa yang pernah salat semalam suntuk? Mulai ba'dal isya salat sampai waktu subuh masuk. Nah, itu kalau orang salat subuh berjamaah. Kalau salat isya berjamaah, separuh malam tadi kita qiyamul lail sampai waktu subuh. Begitulah kadar pahalanya. Nah, begitu. Ini dalil ni di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, boleh mentakhirkan salat berjamaah disebabkan karena menunggu jamaah lebih banyak lagi. Nah, ni boleh ni. Jadi tidak makruh, boleh. Nah, ini perlu disampaikan kepada, ada kadang jamaah cepat-cepat nak qomat aja. Cepat nak qomat aja. Kadang baru berbunyi ni nak qomat lagi. Padahal masih ada orang salat. Tunggu dulu, tunggu aja yang lain. Lebih banyak yang lain, tunggu lagi. Karena salat berjamaah yang lebih banyak jamaahnya itu lebih afdal dibandingkan dengan salat berjamaah yang sedikit jamaahnya. Tunggu dulu, jangan cepat-cepat ini. Bahkan ditakhirkan oleh Sayyidina Uthman ibn Affan. Takhir bukan berarti keluar daripada waktunya, tidak. Agak dilambatkan sedikit sehingga menghimpun jamaah. Dan ini daripada akhlaknya sahabat bin adabil ummah warafaqahum bin nas. Bayangkan, seorang pemimpin loh menunggu jemaah. Seorang pemimpin menunggu jemaah. Jarang nih ada di kita nih. Ya. Pemimpin-pemimpin kita seganlah dia menunggu. Masa dia pula menunggu masyarakat. Ya, mau dia menunggu ketika ada kepentingan kampanye, untuk sosialisasi, ya itu mau dia nunggu orang ramai dulu nih. Tapi ketika bab ini tak mau dia. Kalau duduk dia tak mau lagi menunggu. Ini padahal di sini disebutkan, anjurkan. Nah, begitulah saking lembutnya hati Sayyidina Uthman ibn Affan. Dah tunggu lagi, tidur sehingga barulah datang jamaah banyak, baru dilaksanakan salat fardu Isya. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihi